apa namanya eh, apa screen show saya masih kelihatan? Pasti ya? Masih Kelihatan, Pak. Pak. Pasti, oke. Sorry saya langsung cek terus soalnya ini biasanya saya pakai dua ini kalau presentasi dua gadget tapi sudah pada download RPS belum? Udah sempat lihat sih Pak. Hah? Udah lihat dikit-dikit. Udah lihat dikit-dikit, cuman ngintip ya sampai ya. Sudah, Pak. Udah dihafalin belum? Oke, teori akuntansi saya mau mungkin Anda dari mulai semester 1, 2, 3, 4, 5, 6 belajar akuntansi dari mulai pengantar akuntansi di semester 1 dan semester 2, kemudian belajar akuntansi keuangan menengah, Akman di semester 3 dan semester 4, kemudian belajar mengenai akuntansi keuangan lanjutan semester 4 sampai semester 5 dan 6. Nah, kenapa tadi saya nanya apa alasan Anda masuk ke STAN, itu bukan cuma perkenalan sebetulnya, ya perkenalan juga sih, tetapi sebenarnya saya pengen tahu juga ada orang yang bilang Anda itu akan lebih cepat mengerti, lebih cepat memahami sebuah pelajaran kalau memang Anda memiliki antusiasme, memiliki passion ya. Aku suka akuntansi dan berdasarkan survei saya yang pintas tadi, ternyata yang suka akuntansi ternyata 2. Cuman yang dari siapa ya? Yang dari Wonosobo tuh, yang siapa yang dari Wonosobo tuh? Namanya, sama yang satu lagi yang dari mana tuh, yang Purwokerto atau Purbalingga ya, saya lupa. Laki-laki 1, perempuan 1. Itu akan lebih enjoy belajarnya. Tapi mudah-mudahan saya akan mencoba membantu membuat Anda belajar sedikit demi sedikit, meskipun kebanyakan di sini ingin belajar akuntansinya karena dipaksa, karena mau cepat kerja, atau dipaksa sama orang tua pengen berbakti kepada orang tua. Nggak apa-apa lah, namanya juga belum tahu ini ya, belum dewasa, namanya juga masih umur 17-18 tahun, disuruh kemana aja ya mau aja deh. Tadi begitu udah umur 25 tahun 26 tahun baru nyesel, kenapa dulu gue ke STAN ya. Mudah-mudahan ikut di kelas saya nggak lebih cepat ininya, makanya penyesalannya. Gile, gue belajar yang kayak ginian, nyesel gue masuk STAN. Teori akuntansi agak sedikit berbeda karena namanya juga teori akuntansi ya. Dia akan lebih cenderung kalau dari mulai pengantar sampai lanjutan itu Anda bicara mengenai di level praktek, bagaimana membuat mencatat, mungkin di pengantar, bagaimana membuat account, membuat sub account, bagaimana membuat trial balance, bagaimana membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Kemudian di akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan lanjutan, plus tambah akuntansi. Saya yakin kalau tidak salah masih ada lagi beberapa mata kuliah yang terkait akuntansi, minimal ada cost accounting, akuntansi biaya, dan satu lagi mungkin sistem informasi akuntansi. Anda belajar berapa SKS tuh akuntansi semua. Jadi hidup Anda berputar di akuntansi. Nah, di teori akuntansi kita sudut pandangnya adalah sudut pandang teoritis. Kita belajar mengenai bagaimana melakukan sebuah transaksi. Kalau perusahaan A sama perusahaan B kawin, gimana nyatetnya? Nah, itu kan di akuntansi lanjutan seperti itu. Terus kalau misalnya ada perusahaan menjual truknya karena sudah tidak terpakai, gimana nyatet? Dulu 6 semester ke belakang, Anda diajarin seperti itu, diajarin melakukan pencatatan akuntansi. Halo, masih terdengar nggak? Dengar Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Saya akan terus mencetakkan ya, karena internet saya agak sedikit kurang stabil hari ini. Jadi setiap hari juga kurang stabil. Seperti itu. Jadi namanya juga sudah teori akuntansi. Kita akan bicara di tataran konsep. Contohnya, apa itu yang dimaksud dengan aset? Contohnya ya. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan laba? Ya. Kemudian, bagaimana sih standar akuntansi dibuat? Apa itu standar akuntansi? Seperti itu. Kenapa saya membuat
sekarang kan kalau sampai pada titik ini, mungkin Anda menganggap standar akuntansi itu sebuah kitab suci yang nggak mungkin salah. Mungkin, saya nggak bilang Anda seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau Anda ketemu dengan sebuah transaksi, sebuah event, kejadian, pasti pertanyaan yang ada di kepala Anda adalah, ini standarnya di mana? Standarnya bilang apa? Nah, di teori akuntansi, bahkan standar pun kita pertanyakan, apa itu sebenarnya standar? Apakah standar benar atau enggak? Apakah standar cocok cocok enggak dengan tujuan kita melakukan akuntansi? Di teori akuntansi kita belajar, ngapain sih kita nyatet transaksi? Buat apa sih tujuan akuntansi itu? Apa sih akuntansi sebenarnya? Jadi agak beda ya. Tentu saja itu dalam konteks kalian sebagai mahasiswa D4. Ya. Konteks mahasiswa D4, kalian mungkin tahu bahwa heavy-nya, beratnya ya di praktek. Jadi Anda nanti akan banyak melakukan aktivitas, berlatih dalam konteks teori akuntansi, bagaimana Anda memahami dan mengimplementasikan teori dalam misalnya kehidupan, bukan kehidupan ya, dalam misalnya dunia nyata. Termasuk misalnya contohnya mengerti bagaimana akuntansi itu berbeda perlakuannya, bahkan untuk transaksi yang sama. Kemudian Anda juga akan belajar, misalnya, apa sih kelemahan akuntansi? Nah, itu mungkin yang sedikit pengantar ya, jangan terlalu banyak dipikirin dulu pengantar yang bedanya dengan apa yang Anda pelajari selama 6 semester yang kemarin dengan pelajaran teori akuntansi di semester 7. Dan itu juga mungkin bedanya antara D3 dengan D4. D3 itu memang dalam sistem pendidikan vokasi, atau vokasi itu bahasa Indonesia kejuruan, vocational, kejuruan. Jadi memang dari sistemnya, jalur kita, ada yang tadi bilang, siapa ya, saya lupa namanya karena tadi baru sepintas ya, yang mengatakan bahwa yang penting D4 Pak, katanya. D4 yang adanya akuntansi, ya udah deh D4 akuntansi gitu. Pertanyaan saya, kenapa D4 itu menjadi penting? Dan apa bedanya D4 dengan S1? Apa bedanya D4 dengan S1? Ada yang mau punya ini nggak? Punya insight, mau berbagi pandangan, bedanya S1 sama D4 itu apa? Izin Pak, mungkin saya. Siap. Ya. Jadi kalau sepengetahuan silakan Sanfes. Pernah ngobrol-ngobrol sama teman yang kuliah S1. Jadi memang kalau di mereka itu fokusnya itu lebih ke mempertanyakan apa yang dipelajari gitu loh Pak. Jadi kayak mereka belajar tentang akuntansi itu, mereka nggak cuma menerima apa yang sudah ada dan apa yang sudah ditetapkan gitu, tapi juga mereka ditantang untuk mencari tahu lebih dalam lagi dan mengembangkan sendiri gitu Pak. Makanya secara teori itu teman-teman di S1 itu lebih baik karena mereka banyak melakukan riset dan penelitian gitu Pak. Tugas papernya itu bisa dibilang lebih banyak lah gitu. Nah kalau di D4 ini kan seperti namanya sekolah vokasi gitu ya Pak. Jadi vokasi ini memang sudah disiapkan untuk fokus ke bagaimana menerapkan ilmu tertentu gitu Pak. Jadi ketika belajar akuntansinya itu ya gimana supaya akuntansi ini bisa diterapkan secara praktik di kerja gitu Pak. Jadi mungkin secara teorinya ini bisa dibilang nggak sebanyak di teman-teman S1, tapi bukan berarti bahwa di D4 ini tuh lepas dari yang namanya teori dan pengembangan secara akademik gitu. Terus kalau udah kerja bedanya D4 sama S1 apa dong? Kalau udah, maksudnya bukan begitu ya. Kalau sudah bekerja, bedanya lulusan SD4 sama S1 apa dong jadinya? Kalau apa?
sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih pada praktiknya juga realnya nggak ada perbedaan yang ketara banget sih Pak. Apalagi ketika mengisi suatu posisi yang sama itu kan sebenarnya apalagi kalau misalnya pekerjaan jadi praktisi gitu ya Pak, misalnya jadi PNS yang kerjanya di subdit akuntansi gitu Pak, itu kan sebenarnya secara kemampuan lebih kepake teman-teman yang D4 gitu Pak. Tapi kan setelah saya baca-baca bukunya Pak Suwarjono itu bahwa kalau kita fokusnya ke praktik aja itu nggak akan ada perkembangan gitu Pak. Jadi yang namanya teori itu juga nggak bisa dilepaskan ketika belajar praktik gitu. Tapi kalau secara kemampuan teknis sih, kalau menurut saya pribadi bakal lebih unggul di D4 sih Pak. Ya, betul ya. Tepuk tangan dong buat Samses. Samses anak glodok. Oke ya. Jadi memang betul D4 itu adalah diploma, itu adalah jalur namanya kejuruan vocational. Jadi dia memang melatih orang untuk bisa secara teknis pakar atau ahli dalam melakukan sesuatu. Ya, kalau saya sih biasanya jelasin apa sih bedanya insinyur dengan misalnya tukang tambal ban sepeda misalnya. Orang yang suka tukang tambal ban sepeda dia paling lebih pandai mungkin dibandingkan insinyur ketika dia memperbaiki kerusakan pada roda sepeda. Tapi kalau insinyur engineer, mechanical engineer, dia bisa tahu misalnya alasan kenapa jumlah jari-jari sepeda itu jumlahnya 40 gitu. Coba tanya ke tukang tambal ban sepeda. Kenapa jumlah jari-jari sepeda jumlahnya 40? Mungkin mereka jawabnya ya dari dulunya juga segitu. Apa yang dipikirin sih katanya. Nah itu analoginya aja ya. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya ada di antara kalian yang berpikir, lah jari-jari sepeda kan ada yang 3 juga Pak, yang plastik hitam itu cuman 3 itu, jari-jari motor atau jari-jari sepeda lagi. Nah kalau gitu saya balikin pertanyaannya, kira-kira siapa sih yang mengembangkan jari-jari sepeda motor itu dari tadinya besi sejumlah misalnya 70-80 buah ya, spokes itu menjadi cuma 3 plastik bintang itu yang racing velg racing itu loh. Kira-kira yang mana? Tukang tambal sepeda atau insinyur? Kemungkinan besar itu engineer kan. Itulah bedanya antara strata S1 itu adalah jalur keilmuan, bahasanya Samses tadi mempertanyakan. Sedangkan why, kenapa begini, kenapa begitu, bagaimana harusnya, bagaimana begini. Tapi kalau D4 memang diajarin untuk bagaimana caranya mencatat transaksi, bagaimana caranya membuat laporan keuangan, bagaimana caranya mengakui laba, bagaimana caranya mengakui rugi. Tapi kalau di S1, kenapa ini diakui rugi, kenapa ini diakui laba, apa itu laba sebetulnya, apa itu rugi sebetulnya, apa itu aset. Tapi jangan senang dulu Samses, bukan senang sih, jangan khawatir dulu Samses dan teman-teman. Nanti akan kita lihat apakah memang salah satu yang akan kita bahas di minggu ini, akuntansi memiliki karakter keilmuan sebagaimana sebagaimana misalnya contohnya matematika, tadi ada yang di matematika atau fisika misalnya, atau bahkan biologi. Sifat keilmuannya seperti apa akuntansi? Nanti kita akan lihat juga di sini di teori akuntansi. Jadi kenapa saya membahas ini di awal? Saya nggak ingin menakut-nakutin Anda sebenarnya. Siapa takut Pak, orang emang juga nggak takut gitu. Nggak ingin. Cuman saya ingin mempersiapkan secara kognitif, secara mental, bahwa inilah bedanya antara D3 dengan D4. Kalian punya teman D3 kan? Di SPAN masih ada D3 kan, D3 akuntansi maksud saya. Anda kuliah D3 akuntansinya bareng nggak sama anak D3? Bareng. Bareng.
Berarti ada teman sekelas Anda di D3 yang sekarang lulus, terus entah kemana, kerja atau gimana, gitu ya? Ada ya? Tahunnya bareng Pak, tapi kelasnya nggak pernah digabung Pak. Berarti kalian gimana? Satu kelas terus sekarang ini, dari semester 1? Ya. Jadi anak D4 kelasnya sama anak D4 aja gitu? Iya Pak. Tapi kurikulum sama? Sampai semester 4 itu, sampai semester 5 tuh masih sama Pak, kurang lebih Pak. Terus? Masuk semester 6 baru beda Pak, karena kan mereka nyusun KTTA Pak. Nah itu dia mungkin bedanya. Nah ini cuman saya ingin menunjukkan bahwa di semester 6 kalian belajar apa berarti? Akuntansi lanjutannya tadi ya, advanced accounting. Audit. Iya Pak, Advanced audit, kemudian apa lagi di situ? metodologi penelitian. Metodologi, udah di semester 6. Udah. Oke, bagus lah. Kalau semester 6 udah belajar metode, cocok nih, apa-apa. Karena ada banyak sih ketersinggungan, banyak singgungan antara teori akuntansi dengan metodologi. Oke. Nah, jadi untuk sebelum kita masuk ke materinya, tadi cuma pengantar mempersiapkan Anda kira-kira what to expect, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini bagaimana kita akan melaksanakan rencana perkuliahannya seperti apa. Ya, perkenalan tadi sudah, format kelas juga tadi sudah, kita akan kuliah seminggu sekali, dan ketika kuliah dalam seminggu sekali itu kira-kira sepertiganya, antara seperempat atau sepertiganya itu akan diisi oleh kalian dalam melalui aktivitas presentasi dan debat. Sisanya baru kita akan review dan atau kuliah misalnya. Jadi kuliah dan presentasi. Ya, kehadiran ini saya tulis karena memang saya nggak tahu, meskipun kalian belum ikatan dinas, pendidikannya tetap rasa kedinasan kan ya. Baju diatur, ya kan, yang cowok nggak boleh pakai jilbab, yang cewek boleh pakai jilbab, kayak gitu kan. Hari ini pakai baju biru, besok pakai baju batik, kayak gitu kan, masih kan? Masih Pak. Ya, karena ya meskipun kalian nggak dijamin lagi jadi pegawai Kemenq bahkan sekarang, tapi pendidikannya masih dengan rasa kedinasan. Salah satunya adalah kehadiran itu menjadi menjadi syarat untuk ikut ujian. Jadi mau nggak mau saya harus, sebenarnya dari sudut pandang pembelajaran ya, nggak hadir baca buku bisa ujian ya sebenarnya nggak terlalu bermasalah juga gitu kan. Bisa jadi Anda lebih mengerti daripada yang hadir gitu kan secara substansi, tapi secara formal kehadiran itu kalau tidak salah berapa, 3 kali ya dalam 1 semester ya, maksimum 3 kali absen dalam 1 semester ya. Iya Pak. Seperti itu ya, nanti itu dijaga aja. Tadi yang saya bilang studi mandiri terpandunya di gimana, sebelum masuk kelas ada yang namanya seperti kalian contoh dari Senin kemarin sudah baca buku, sudah jawab pertanyaan dari bukunya Godfrey. Ya, itu adalah tugas critical reading. Itu tugas individual. Idealnya Anda baca sebelum masuk kelas, Anda bingung, Anda ngerti, atau Anda bingung, masuk kelas, Anda konfirmasi kebingungan dan pengertian Anda itu. Tanyakan, saya nggak ngerti di sininya Pak. Saya jelasin, ternyata memang benar pengertian saya pemahaman saya seperti itu. Dibaca bukunya sebelum masuk kelas, tanyakan, dan dikonfirmasi pemahaman. Saya tidak akan menjanjikan kepada Anda bahwa Anda akan memperoleh ilmu terkait teori akuntansi semata-mata dari kuliah saya aja. Tidak bakalan cukup waktunya. 2 jam itu tidak cukup. Pertama, masalah waktu. Yang kedua, masalah skill saya memberikan pelajaran bisa jadi kurang cocok dengan sistem atau style gaya pembelajaran Anda. Bisa jadi dari sudut pandang Andanya yang misalnya terjadi ada gangguan segala macam, tidak optimal lah ini. Jadi tidak bisa
tidak bisa diharapkan 100% dari saya. Jadi penting sekali CR itu untuk dibaca dan dikerjakan, dan sebetulnya semua pertanyaan dari CR itu akan didesain untuk mengulas poin-poin penting dalam bab. Jadi CR itu tidak akan berhenti di minggu pertama. Minggu kedua ada, minggu ketiga ada, minggu keempat ada, sampai minggu terakhir pun ada. CR dimulai sejak berakhirnya kuliah sampai dengan pukul 9 sebelum kuliah. Deadline-nya. Anda baca bukunya, Anda jawab pertanyaan. Kemudian kuliah 2 jam, ada debat 1 jam. Debatnya diambil dari mana? Debatnya diambil dari pertanyaan CR tersebut, salah satu pertanyaan CR. Siapa yang melakukan debat? Nanti ada di slide berikutnya. Debat itu adalah tugas kelompok. Tapi pertanyaannya kebanyakan atau sebagian besar tidak berbeda dengan pertanyaan CR. Jadi CR itu dikerjakan secara individual, dan untuk kelompok yang relevan dikerjakan juga secara kelompok. Tidak setiap minggu Anda bekerja kelompok, tapi minimal dalam 1 semester Anda bekerja kelompok 2 kali. Kemudian kuliah, setelah kuliah nanti sore pukul 17.00 di course site di Blackboard, makanya Blackboard ini penting sekali, akan muncul link atau akan muncul quiz review dari kuliah ini yang harus Anda kerjakan sebelum pukul 6 pagi besok. Dari jam 5 sampai jam 5 sore nanti sampai jam 6 pagi besok. Jadi seperti itu siklus mata kuliah teori akuntansi. CR dari mulai akhir kuliah sampai awal kuliah minggu berikutnya, selama 1 minggu baca, diskusi boleh, meskipun itu tugas individual Anda boleh diskusi. Kuliah, presentasi dan debat, serta kuis, CR lagi, seperti itu terus selama 14 minggu sampai sudah mulai senyum-senyum. Tapi senyum-senyumnya kenapa nggak tahu nih. Bayangin kuliahnya atau lagi chat sama yang lain nih, nggak tahu nih. Double date ya. Ya seperti itu ya. Itu studi mandiri terpandu. Seperti itu. Jadi sekali lagi itu kayak gunung es. Apa yang Anda dapat dari kuliah teori akuntansi itu bergantung bagaimana Anda mempersiapkan diri Anda dalam studi mandiri terpandu. Saya hanya satu scoop, hanya satu bagian dari perjalanan panjang proses pembelajaran Anda membaca, mengerjakan kuis, berdiskusi dengan teman-teman. Dan itu hanya di 3 jam atau 2 jam pelajaran seminggu sekali. Sikap ketika kuliah ini biasanya penting karena apa? Penting pada waktu kuliah tatap muka pertemuan. Kalau di virtual ya biasanya lebih cair ya. Mau keluar ke belakang ya nggak usah izin dulu lah, matiin dulu atau tinggal aja nggak apa-apa. Matiin dulu kameranya atau tinggal aja ke belakang nggak apa-apa. Nggak usah ditahan ya. Kalau mau ke belakang aja. Makan dan lain sebagainya silakan aja, asal kalau lagi makan ya ditutup mikrofonnya ditutup, itu aja. Kemudian konsultasi di luar kelas, saya prefer konsultasi, saya cuma buka sore hari mungkin kira-kira antara jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8. Dan saya prefer lewat Talita. Tapi kalau misalnya mau langsung juga boleh-boleh aja. Kalau langsung misalnya terkait materi, ya mendingan langsung ke saya. Kalau lewat Talita cuma forward aja nanti. Boleh silakan, tapi kalau terkait administrasi kelas, mengenai username, mengenai ini lewat Talita aja ya. Kemudian apalagi ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke penilaian. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Saya yakin harusnya ada.
Pak, izin bertanya untuk presentasi kelompoknya berapa orang ya Pak? Nah, nanti ya, setelah ini ya. Setelah ini, di slide berikutnya ada. Next. Oke. Critical reading, nggak ada yang mau nanya? Silakan ditanya. Username, blackboard, segala macam, silakan ditanya sekarang. Ada username blackboard yang salah, diulang lagi, karena akan saya remove yang salahnya. Silakan diulang lagi. Yang salah submit, gunakan username yang baru. Saya akan kasih buka link CR sampai besok pukul 9 pagi. Ya, yang salah submit. Itu hanya khusus untuk minggu pertama. Minggu-minggu berikutnya tidak ada lagi dispensasi tersebut. Anda salah submit, Anda tidak submit, tentunya akan mengurangi nilai dari CR tersebut. Minggu pertama ada dispensasi. Yang tadi siapa yang ada yang WA ke saya mengenai salah submit dengan username yang salah. Username yang salah semuanya akan saya remove. Saya hapus. Anda gunakan username yang sesuai dengan pola, ya. Tahun, kelas, nomor urut, dan nama depan. Oke, masih ada pertanyaan? Izin Pak. Ya. Ternyata setelah saya cek lagi tuh username-nya ada nomor absennya ya Pak. Soalnya kemarin saya baru tahun sama kelas sama nama doang Pak. Mana ini? Harus lebih ini ya, lebih cermat, lebih teliti. Itu skill membaca pelajaran. Yang satu buku akan jadi masalah kalau membaca perintah membuat username aja ada yang miss. Jadi dari kemarin udah mulai latihan tuh critical reading. Ya, saya mohon maaf salah ya. Untuk yang 71 itu nggak salah sebetulnya. Yang salah itu 72, ada yang salah karena saya ternyata ketika di paste itu langsung bertambah jadi 708 gitu, pasnya 8 gitu, 8. Tapi kalau 701 tidak ada yang salah sebetulnya, di tabelnya betul. Semua username yang salah diperbaiki kembali sampai besok pukul 9 pagi, termasuk mensubmit ulang critical reading 1. Jadi Hanif misalnya ganti username, bikin baru sekarang. Ya. CR yang lama cepat di copy dan di paste ke jawaban CR username yang baru. Karena setelah jam 9 besok, username yang lama yang Anda mengerjakan tugasnya itu akan saya hapus. Ya, ingat besok jam 9 itu dispensasinya. Dispensasi cuma diberikan sekali untuk minggu ini. Minggu 2 tidak ada lagi alasan, Pak, saya telat submit, Pak, saya kecuali yang benar-benar urgent. Tapi waktunya seminggu kok, kalau Anda mengerjakan tidak di akhir waktu, harusnya nggak ada masalah. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Talita, mohon dicatat ya Talita ya. Jadi teman-teman yang username-nya salah, bikin username yang baru, CR-nya dipindah atau dikerjakan ulang di username yang baru tersebut dan disubmit ulang. Sampai besok pukul 9 pagi. Setelah jam 9 pagi, tidak ada kata terlambat yang kedua kali. Ya. Nah, ini pengalaman baru memang buat saya di kelas semester 7. Biasanya username itu nggak banyak yang salah, nggak banyak yang nanya. Tapi tahun ini banyak sekali yang, Pak saya salah, Pak saya salah, Pak saya salah. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, ke penilaian. Ini penilaian kita untuk semester ini. Jangan tanyakan saya dari mana angkanya, karena ini ketentuan dari STAN. Ujian 60%, praktek 40%, UTS 30%, UAS 30%. Praktek terdiri dari kehadiran 4%, sikap
8%, WIS 14%, dan CR 14%. Artinya apa? Artinya kalau praktek dianggap 100%, kehadiran 10%, sikap 20%, WIS 35%, CR 35%. Apa sikap? Sikap itu terdiri dari 2 aktivitas kelas, sama seperti kayak tadi Pak Samses. Jawab pertanyaan atau memberikan pendapat. Itu masuk ke aktivitas kelas. Nanya, jawab, komentar. Itu masuk ke aktivitas kelas. Dan di sini saya punya rule, cuman punya 2 rule. 3 lah, baru saya bikin barusan. 3 rule. Pertama, jangan takut salah. Kenapa? Karena Anda sebagian besar ilmu kita itu terbentuk karena kesalahan. Jadi Anda tidak perlu takut salah. Anda semua ini anak orang IPA. Ilmu fisika, ilmu pasti eksakta itu dibangun dari kesalahan. Apa maksudnya? Apa sih yang dimaksud dengan ilmu? Sains, ilmu, itu adalah kumpulan dari semua teori, semua hipotesis, semua pendapat yang belum terbukti salah. Tidak ada ilmu yang sudah terbukti benar. Yang ada adalah ilmu yang belum dibuktikan salah. Fondasi dari ilmu, apa bedanya ilmu dengan perdukunan? Saya mau tanya, ada yang mau jawab nggak? Apa bedanya ilmu dengan perdukunan, supranatural? Izin menjawab, Pak. Ya, Hani, silakan. Saya ilmu itu fenomena-fenomena. Kalau saya wah ini dari ilmu gaib kayak gitu, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu, Pak. Ya maksudnya metode ilmiah itu bedanya sama perdukunan bagaimana? Nah, bedanya adalah, makasih Hani ya, tapi tadi agak sedikit putus-putus, jadi agak yang cuman terdengar oleh saya itu ilmiahnya aja. Ilmiah itu ya dari kata ilmu yang sama, bedanya itu adalah kalau dukun tidak bisa dibuktikan salah. Kalau ilmu bisa dibuktikan salah. Tapi siapa yang lebih maju? Ilmuwan atau dukun? Siapa yang bisa menciptakan roket? Dukun atau ilmuwan? Jadi pondasi dari ilmu, kekuatan dari ilmu adalah karena dia bisa dibuktikan salah. Dan ilmu yang kita ketahui sekarang adalah segala sesuatu pengetahuan, segala sesuatu pendapat, teori, hukum, asas, prinsipal, konsep yang belum dibuktikan salah. Ya kalau misalnya, apakah bisa nggak Pak? Mungkin. Dia tidak akan pernah dibuktikan salah. Mungkin. Ada yang mendekati seperti itu. Sebuah teori, sebuah pendapat yang belum pernah dibuktikan salah dan kemungkinan tidak akan bisa dibuktikan salah, itu namanya hukum. Anda kenal yang namanya hukum Archimedes. Anda kenal yang namanya hukum Pascal. Macam-macam hukum. Bisa nggak dibuktikan salah? Secara teoritis bisa dibuktikan. Anda tahu teori Newton, mechanical physics? Tahu nggak teori Newton, gravitasinya Newton? Berapa umurnya sebelum dia dibuktikan salah? Umurnya 500 tahun. Tapi bisa dia dibuktikan. Jadi
Ingat, rule pertama, jangan takut salah. Kalau ditanya jawab, coba jawab. Tapi ya jangan ngomong sembarangan juga sih, gitu loh maksudnya ya. Koridornya ada lah. Jangan takut salah. Terus Anda menjawab pertanyaan di kelas menggunakan ilmu perdukunan, ya nggak bisa juga. Koridornya koridor keilmuan. Ya, jangan takut salah. Rule kedua, jangan takut bertanya. Rule ketiga, kalau takut salah dan takut bertanya, lihat rule pertama dan rule kedua. Jangan takut salah, jangan takut bertanya. Di kelas saya bebas, silakan Anda berpendapat, tidak akan disalahkan. Meskipun kalau diledek dikit-dikit ya biasalah itu. Kalau diledek dikit-dikit ya. Tapi jangan takut disalahkan, jangan takut salah dan jangan takut disalahkan. Dan jangan malu bertanya. Jadi itu di aktivitas kelas. Saya harapkan dengan rule seperti itu, kelas kita akan menjadi lebih hidup. Kemudian 5% adalah presentasi. Presentasi ini adalah tugas kelompok. Ini mungkin slide baru yang saya bikin, yang belum ada di slide Anda. Tugas baru. Presentasi 5%, presentasi tiap minggu, formatnya debat. Dan ini merupakan tugas kelompok. Anda dibagi 12 kelompok. Setiap minggu, yang namanya debat, itu tidak mungkin cuma satu kelompok. Kalau debat satu kelompok itu namanya civil war, perang saudara. Jadi nanti Talita atau Rizal bikin 12 kelompok. 30 orang berarti ada yang 3 kelompok, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Ya, 12 kelompok. Kelompok 1 sampai kelompok 12. Mulai minggu depan di CR akan ada pertanyaan yang harus dijawab secara individual, dan ada salah satu pertanyaan yang harus dijawab secara kelompok dan harus dipresentasikan dan didebatkan pada minggu kedua. Silakan atur siapa yang menjadi kelompok 1, siapa yang menjadi kelompok 2. Nanti ada ininya sendiri, ada aturannya sendiri. Debatnya seperti apa? Ada aturannya di blackboard dibaca. Nanti secara umum begini, kelompok 1 pertanyaannya akan pertanyaan setuju tidak setuju. Alternatif, satu kelompok mengambil sikap setuju, satu kelompok mengambil sikap tidak setuju. Kerjakan selama 1 minggu, nanti di minggu depan kelompok yang setuju presentasi, kemudian dibantah atau ditanya oleh kelompok yang tidak setuju, kemudian kelompok 2 presentasi, dibantah atau ditanya oleh kelompok yang setuju. Terakhir, kelas secara umum akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada kelompok 1 atau kelompok 2. Jadi ada 5 sesi dalam satu debat. Presentasi kelompok setuju, presentasi kelompok tidak setuju, pertanyaan kelompok tidak setuju kepada kelompok setuju, pertanyaan kelompok yang setuju kepada kelompok tidak setuju, dan terakhir sesi pertanyaan dari audiens kelas kepada 2 kelompok tersebut. Ya. Penilaiannya gimana setiap kelompok? Komposisinya adalah penilaian debat 60% Anda nilai sendiri teman Anda seperti apa, siapa yang lebih meyakinkan, siapa yang lebih membuat Anda lebih mengerti jawaban atas pertanyaan tersebut. Kelompok mana yang lebih bagus? Yang dinilai apanya? Yang dinilai adalah bagaimana teman Anda mempresentasikan soalnya, dan bagaimana kelompok tersebut membuat pemahaman Anda lebih mengerti atau tidak. Ya. Sehingga nanti nilai anggota kelompok itu 60% ditentukan oleh performance dia dalam mempresentasi dan berdebat. 40% diperoleh dari nilai kelompoknya.
Contohnya, Ihsan satu kelompok sama Hanif. Kemudian presentasi. Kemudian sama teman-teman dinilai Ihsan itu presentasinya lebih jago daripada Hanif. Contoh ya Hanif ya. Jangan ini contoh aja. Ihsan dapat nilai 80, Hanif dapat nilai 70. Tetapi secara kelompok presentasinya bagus, dapat nilai 90. Nilainya Ihsan berarti 60% kali 80 ditambah 90 dikali 40%. Itu nilainya Ihsan. Nilainya Hanif misalnya 70 kali 60 60% kali 70 ditambah 90 kali 40%. Itu nilai dari mahasiswa. Dari saya misalnya dinilai kelompok tersebut nilainya 80, ya tambah lagi 80 kali 40%. Itu seperti itu untuk nilai presentasi yang 8% ini, yang 5% ini. Jadi kuis di tangan Anda, presentasi di tangan Anda, aktivitas kelas di tangan Anda, CR di tangan Anda, 14%, 28%, dan 8% itu di tangan, rata-rata di tangan kalian. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, untuk penentuan kelompok pro kontranya itu berarti tergantung persetujuan dua kelompok itu ya, Pak? Iya, silakan. Anda atur sendiri, saya tidak mau memaksa. Terima kasih, Pak. Yang lain? Tergantung pertanyaannya nanti ya, itu tidak setuju itu contoh aja. Misalnya contoh yang lainnya, kalau ada transaksi, yang satu dicatat sebagai beban, yang satu dicatat sebagai aset. Berdebat. Yang satu kelompok, oh ini nggak perlu dicatat, yang satu bilang ini perlu dicatat. Bisa seperti itu. Pertanyaan yang didebatkan seperti itu. Ada lagi yang lain pertanyaannya? Gak ada? Oke. Next. Berikutnya. Berapa sekarang? Jam 12. Tenang ya, masih ada 1 jam ya. Atau Anda udah pada lapar? Saya udah lapar sih sebenarnya ini. Hadir semua ya hari ini ya. Sebentar saya sambil istirahat, sambil mengisi daftar hadir ya. Hadir semua kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Hadir. Oke, saya sambil dipikir-pikir, ada yang sambil dipikir ya jawaban atas pertanyaan di slide itu. Apa sih akuntansi? Silakan kalau ada yang mau jawab. Mau jawab? Hadir, Pak. Siapa? Siapa yang mau jawab ini? Tadi perasaan ada yang mau jawab. Izin menjawab, Pak. Siapa nih? Ini saya menjawab atas pengetahuan saya dari pengantar akuntansi di semester 1. Jadi akuntansi itu adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana cara mencatat transaksi ekonomis yang bersifat ekonomis, lalu mengelolanya sampai dijadikan laporan keuangan dan menginformasikannya kepada pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Siap. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang tidur. Yang lain, silakan yang mau berpendapat. Tadi siapa yang jawab ya? Saya kebetulan lagi ngabsen tadi. Nggak sebut namanya tadi siapa? Adam, nomor absen. Adam.
Iya, iya, iya. Yang lain ada yang berpendapat beda? Izin Pak menambahkan mungkin Pak. Apa ini? Rizal Pak. Silahkan Rizal. Mungkin saya menambahkan sama Adam juga sih, saya setuju sama pengertian yang Adam sampaikan tadi, cuman lebih menambahkan lagi bahwa akuntansi itu terdiri dari, ada proses utamanya itu adalah identifikasi, pencatatan, dan juga pengkomunikasian gitu Pak. Kasihan. Oke, ada lagi yang lain? Silakan ibu-ibu. Ada? Ayo, ingat rule tadi. Izin menambahkan Pak. Ya, siapa ini? Hanun Pak. Silakan Hanun. Ya, jadi seperti yang dibilang Rizal, akuntansi itu melalui suatu proses, dan seperti yang dibilang Adam, hasilnya adalah berupa laporan keuangan. Tapi saya akan menambahkan sedikit di mana transaksi yang dicatat itu dalam satuan moneter. Artinya satuan moneter itu dinilai dengan satuan keuangan. Kalau yang non kuantitatif seperti mutu, prestasi itu tidak bisa dicatat. Oke, itu jawaban semua yang Anda sampaikan itu adalah jawaban akuntansi dari sudut pandang proses teknisnya. Yang Anda jelaskan itu kan bagaimana sih akuntan melakukan pekerjaannya, bagaimana sih pekerjaan akuntansi itu dilaksanakan. Dari mulai dicatat, diikhtisarkan, dibuat laporan keuangan, dikomunikasikan, dan seterusnya. Itu adalah salah satu perspektif bagaimana kita mengartikan akuntansi. Dan selama ini itu yang kita dikasih tahu, makanya tadi kan siapa yang tadi jawab pertanyaan itu pertama itu Adam itu kan bilang waktu semester 1 Pak saya dikasih tahunya seperti itu. Nah sekarang apakah emang ada Pak pengertian akuntansi yang lain? Nah ini pengertian akuntansi yang lain. Sebagai mahasiswa D4, Anda sudah mulai terbiasa dengan perbedaan perspektif. Bagaimana orang melihat sesuatu hal yang sama dengan pengertian yang berbeda. Contohnya, kalau dilihat dari sudut pandang bagaimana peran akuntansi dalam kehidupan manusia, ini yang lagi ramai nih misalnya teorinya Karl Marx, yang lagi ramai 30 September biasa ramai lah. Ya. Karl Marx bilang bahwa yang namanya akuntansi itu adalah the deduction of the production process. Apa sih yang maksud dengan production process? Production process itu adalah produksi kesejahteraan. Orang bekerja itu memproduksi sesuatu. Sesuatu itu apa? Secara ekonomis yang diproduksi orang yang bekerja itu adalah kesejahteraan, wealth, value add dalam bahasa teknis. Contohnya apa? Contohnya sebuah diamond, sebuah berlian. Kalau berlian barangnya itu kan memang sama, berlian dalam tanah atau di luar tanah, itu barangnya seperti itu loh. Tetapi ketika dia dipoles oleh seorang buruh, nilainya jadi berubah. Naik. Nah,
proses kenaikan value berlian tersebut dari misalnya kalau berlian mentah dari dikeluarkan dari tanah harganya 1 juta, begitu dipoles cantik menjadi 2 juta, itu kan ada penambahan, production itu menambah value, menambah nilai. Nah itu yang ditangkap, dideduksi menurut Karl Marx, itu yang dideduksi oleh akuntansi, yang ditangkap oleh akuntansi. Dan kalau teori sosiologi yang lebih dalam lagi, dia bicara mengenai peran transformatif dari akuntansi. Pak, Bahwa Pak, akuntansi itu memiliki slide-nya nggak kelihatan Pak. Di screen slide-nya gimana? nggak kelihatan Pak, cuma layar gelap gitu aja Pak. Masa sih? Iya Pak. Oke, saya ulangi ya. Sekarang? Udah? Udah Pak. Nah itu alternatif dari pengertiannya akuntansi yang seperti yang disampaikan oleh Karl Marx. Bagaimana peran transformatif dari apa yang dimaksud dengan kalkulatif rationality? Apa yang dimaksud dengan peran akuntansi dalam kapitalisme? Anda dari dulu sampai sekarang, sampai semester 6 mungkin diajari bagaimana Anda memperlakukan laba. Laba itu punya siapa? Masuk ke return earning. Salary itu dicatat di mana? Salary itu dicatat di laporan rugi laba. Dia pengurang laba. Loh, apa bedanya? Uang yang ditanamkan, faktor produksi, uang, modal, kapital yang ditanamkan di perusahaan dengan skill yang diberikan oleh buruh kepada perusahaan. Kenapa nilainya berbeda? Sebenarnya akuntansi bukan akuntansi yang memberikan nilai yang berbeda terhadap harga dari kapital, duit, kapital, modal, dengan harga dari skill, buruh. Bukan akuntansi yang memberikan harga. Akuntansi bisa diatur sesuai dengan sistem yang kesepakatan yang dicapai oleh orang yang mau nyatat transaksi tersebut. Yang memberikan nilai lebih kepada kapital, modal, ya ideologi kapitalisme itu. Bahwa penambahan value dari berlian dari 1 juta menjadi 2 juta itu cuman haknya buruh, itu cuman 10%. Sisanya 90% haknya kapital, haknya modal. Dan akuntansi kemudian memformalisasi perhitungan tersebut. 90% itu dinyatakan sebagai profit. Profit ini punya capital. Nah itulah kenapa dibilang calculative rationality, calculative practice of bookkeeping. Dan itulah yang dianggap kenapa akuntansi bisa membantu timbulnya kapitalisme. Tapi Anda tidak perlu khawatir di sini terlalu banyak. Kenapa? Karena saya hanya ingin menunjukkan apa sih akuntansi. Akuntansi itu bisa sebagai sebuah technical proses mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan, membuat laporan keuangan. Atau akuntansi bisa dicatat, bisa dimengerti, bisa dipahami sebagai sebuah proses sosial yang dia memiliki peran, memiliki implikasi, memiliki dampak terhadap kehidupan manusia. Seperti contoh yang diberikan oleh pengertian akuntansi, penafsiran peran akuntansi oleh Karl Marx. Atau yang di bawah, technology of governing, mengatur perilaku orang. Seperti yang perkenalkan oleh
Michel Foucault misalnya. Yang ingin saya sampaikan di sini ini terlalu dalam. Yang ingin saya sampaikan ini, kalau melihat bahwa akuntansi bisa diartikan lebih dari satu pengertian, akuntansi itu lebih dekat kemana? Ilmu sosial atau ilmu eksakta? Ada yang mau jawab nggak? Izin berpendapat, Pak. Rizal mau ngomong nih kayaknya. Siap. Kalau menurut saya sih lebih cenderung ke ilmu sosial, Pak, karena kalau saya lihat kan asal mulai akuntansi itu kan, kalau yang saya tahu ya, itu kan awalnya berasal dari transaksi ekonomi gitu kan, yang dulu misalkan transaksi ekonomi itu pada akhirnya diperlukan sebuah catatan biar lebih transparan juga dan lebih bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi dan keputusan ini pun keputusan-keputusan yang bersifat ekonomis gitu biasanya. Jadi menurut saya karena ekonomi juga cabang ilmu sosial, makanya akuntansi cenderung ke ilmu sosial, Pak. Oke, Rizal. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain atau mau memang dari awal sudah bilang pokoknya apapun yang dibilang Rizal, saya akan melawannya. Mau benar, mau Izin berpendapat, Pak. ada nggak yang seperti itu? Silakan, Samses. Jadi kalau menurut saya sih memang akuntansi ini lebih ke ilmu sosial, Pak, karena kalau dari yang saya pahami itu eksakta itu kan sifatnya lebih ke observasi gitu, bahwa fenomenanya itu sudah ada secara natural dan kita itu mengamati gitu, Pak, mengamati dan merumuskan teori dari pengamatan tersebut. Sementara kalau untuk ilmu sosial itu bukan sesuatu yang pasti gitu, Pak, jadi itu sangat dipengaruhi oleh manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial gitu, Pak. Jadi dimana dalam proses akuntansi itu juga dipengaruhi oleh yang namanya kalau kemarin saya baca di bukunya yang di critical reading itu value judgment gitu, Pak. Jadi bahwa setiap orang itu bisa jadi punya value judgment yang berbeda-beda sehingga ilmu itu balik lagi, Pak, dipengaruhi sangat dipengaruhi oleh manusia dan sifatnya itu tidak eksak. Oke, makasih Samses. Ada yang lain nggak? Ini ibu-ibunya quiet ya. Alia mau ngomong ini kayaknya ya, Alia, Mamas. Kok mic-nya ini open? Kalau menurut saya juga di ilmu sosial, karena pada awalnya itu kan munculnya akuntansi ini karena adanya ilmu sosial, dan seiring berjalannya waktu itu akuntansi itu ilmunya juga bakal berkembang untuk memenuhi kebutuhan utamanya di dunia bisnis gitu, Pak. Jadi menurut saya maksudnya juga ilmu sosial. Baik. Apa sih bedanya ilmu sosial sama ilmu pasti? Sosial, ilmu sosial, ilmu sosial Pak, ilmu sosial Pak, ilmu sosial Pak. Apa sih bedanya ilmu sosial sama ilmu pasti? Izin jawab, Pak. Siapa ini? Hani, silakan Hani. Mengutip dari yang dibilang Sebentar sebelum Kang Hani ya, Talita mana Talita? Talita, sebentar ya Hani ya, saya mau itu sama Talita dulu. Talita. Ya, Pak. Talita, tolong ini nama-nama teman yang hari ini, nama teman-teman yang hari ini aktif menjawab sama bertanya dicatat ya. Saya kebetulan hari ini belum menyiapkan formatnya. Untuk minggu ini aja ya. Nanti minggu depan mungkin saya udah nyatat sendiri. Baik, Pak. Ya, minta tolong dulu ya. Iya, Pak. Makasih Talita. Silakan Hani. Maaf, Pak, tadi ada tamu. Ya, jadi menurut saya mengutip dari Samses tadi, ilmu sosial itu lebih tergantung kepada manusianya. Jadi tergantung manusianya itu apakah ada kejadian antara hubungan manusianya itu, atau dia berpikir kalau ilmu ini adalah yang kayak akuntansi tadi
kalau ini definisinya adalah seni atau teknologi atau sains seperti itu tergantung manusianya sendiri. Sedangkan kalau ilmu eksakta itu sama yang dijelaskan sampai tadi, fenomenanya itu udah ada dari dulu, terus fakta gitu loh Pak. Jadi dia bisa di Nah, seperti itu. siap. Nah, ini udah mulai deket-deket, udah hangat-hangat. Terima kasih Mbak Hani. Teman-teman, sebelum saya teruskan, ini kan waktu tinggal sebentar lagi ya. Tapi jangan khawatir, ini memang 3 minggu pertama materinya itu cair, saling berkaitan satu dengan satu minggu dengan yang lain itu. Jadi nanti kalau misalnya slide ini nggak selesai saya bahas di minggu ini, nggak masalah, karena nanti minggu depan kita bisa kembali lagi ke slide ini. Oke, jadi yang disebutkan oleh Hani itu betul. Apa sih bedanya ilmu ilmu pasti dengan ilmu sosial? Kalau mau ilmu pasti, ya namanya juga ilmu pasti Pak, sudah memberikan dalam tanda petik kepastian. Halo, denger nggak? Halo, teman-teman denger nggak? Dengar Pak. Ini salah satu yang saya nggak suka dari kuliah seperti ini tuh, jadi kayak ngomong sendiri gitu loh, pada diem sepi gitu. Jadinya kayak ini teman-teman pada ini nggak ya, pada ya pokoknya kayak sepi aja lah. Kalau dengerin sih pasti dengerin ya, cuman kayaknya suasananya itu kayak ngomong sendiri, kurang seru lah gitu. Saya curhat aja sebentar. Kalau di kelas kan ya interaksinya, si Samses lagi tidur, si Rizal lagi nguap, tuh kan tahu gitu loh. Kalau di depan komputer ini kayaknya aduh, lihat kamera saya sendiri kan udah bosen, masa saya kayak lagi ngaca ngomong sendiri gitu. Ini yang saya kangen dari pertemuan di kelas itu seperti itu gitu. Interaksinya kurang terasa gitu. Kayak misalnya kalau di kelas kan yang lagi pusing bingung dengerin itu kan saya bisa lihat gitu loh. Wah, ini anak lagi bingung, belum ngerti, kelihatan gitu. Dia belum ngerti tapi bingung. Wah, gila, itu temen gue ditanyain kayak gitu, Alia disebut namanya, dia kan panik gini ya kan. kalau di Zoom ini atau di Google Meet ini nggak kelihatan yang seperti itu gitu. Pada sembunyi di belakang ini di belakang avatar atau di belakang profile pic-nya itu loh. Aduh, kecuali Samses. Kalau Samses kan memang, kalau Pak, sebenarnya tadi saya kalau nggak masuk stand tuh jadi artis Pak nih, saya suka tampil soalnya gitu kan. Kalau Samses kelihatan gitu ya. Jadinya kalau yang lain kan yang dilihat cuman avatarnya aja, profil pic-nya, jadi kayak Faiz nih cuman B dikurungin gitu loh, dilingkarin gitu. Aduh, tapi ya gimana lagi sih ya, daripada kena corona kan, daripada resiko kesehatan kan, mau nggak mau kita seperti itu ya. Oke teman-teman, saya curhat aja sedikit ya itu ya, saya kangen dengan suasana kelas sebetulnya gitu. Jadi ilmu pasti sama ilmu ekstrak itu bedanya apa? Tadi yang kalau saya tanya itu bedanya ilmu dengan dukun. Yang saya refer di situ ilmu itu adalah ilmu merefer kepada ilmu pasti. Kalau Anda bicara ilmiah, sebetulnya yang di-refer adalah ilmu pasti. Kalau dalam bahasa Inggris, yang dimaksud dengan scientific methodology, metode ilmiah, itu merujuk kepada metode ilmu pasti. Apa bedanya ilmu pasti dengan ilmu sosial? Yang jelas, bedanya adalah objek yang diteliti. Ilmu pasti biasanya merujuk kepada ilmu atau mengacu kepada ilmu alam. Yang diteliti adalah alam. Alam fisik maksudnya ya. Nah, objek penelitiannya, objek pengetahuannya adalah alam. Jadi kalau tadi Hani bilang fakta, saya mau tanya, apa bedanya fakta sosial dengan fakta alam? Di situ letak perbedaan utama antara ilmu sosial dengan ilmu pasti.
Kalau ilmu alam, yang diperiksa adalah alam. Contohnya apa? Alam fisik, batu, manusia sebagai tubuh ya, biologi, bintang, universe, jagat raya, bakteri, atom, elektron, proton. Itu fakta alam. Kenapa dinamain pasti? Ada yang tahu nggak kenapa sih namanya pasti, Pak? Harusnya kan ilmu sosial sama ilmu non sosial. Apa sih ilmu? Kenapa nggak dibilang? Kenapa ya ilmu sosial sama ilmu alam? Kan manusia juga bagian dari alam, Pak. Apa ilmu tentang perilaku manusia itu bukan ilmu alam? Kan kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa namanya ilmu alam itu dinamain ilmu pasti? Apakah ilmu sosial enggak pasti? Seperti perilaku sebagian teman-teman di sini yang suka tidak memberi kepastian. Kenapa namanya ilmu pasti? Metode ilmiah itu mengacu kepada ilmu alam. Apa sih bedanya fakta alam dengan fakta sosial? Ilmu sosial mempelajari interaksi sosial, mempelajari perilaku sosial, mempelajari alam sosial. Sedangkan ilmu pasti bicara mengenai alam fisik. Apa bedanya fakta alam sama fakta sosial? Saya mau kasih ilustrasi pertanyaan. Yang namanya batu bata standar, fakta alam atau fakta sosial? Itu fakta alam. Kalau mau mengobservasi batu bata, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda ingin mengetahui sifat dari batu bata tersebut, apa yang Anda lakukan? Pengen tahu volumenya, Anda tinggal membuat hipotesis bagaimana cara mengukur volume. Ada dengan menggunakan cara normatif rumus, tinggi kali berat kali panjang. Ada yang menggunakan metode empirik. Caranya gimana? Gampang, Pak. Tinggal masukkan ke ember, kemudian di sebelahnya dikasih ember. Nah, air yang embernya dikasih air yang keluar di ember itu diukur berapa volumenya. Bisa nggak dia menghitung volume bata? Bisa. Seberapa yakin Anda dengan volume yang dihasilkan? Tinggi. Kenapa? Karena hasil perhitungan dengan menggunakan rumus matematika dengan volume yang digunakan dengan metode empirik, metode empirism, dengan metode memasukkan bata kepada ember yang penuh dengan air, kemudian mengukur volume air yang keluar dari ember tersebut, kemungkinannya sama enggak hasilnya? Kemungkinan besar kan sama. Itulah kenapa dia dinamakan sebagai ilmu pasti. Sekarang saya mau tanya pertanyaan fakta sosial. Sekarang saya mau tanya kepada Samses. Samses, warna yang paling indah itu warna apa? Kalau saya bilang biru tua sih, Pak. Biru tua. Faiz, warna yang paling indah warna apa? Aduh, apa ya, Pak? Saya nggak punya warna favorit soalnya. Mungkin coklat mungkin. Coklat. Sekarang saya tanya sama teman yang ketiga, berarti siapa nih yang di sini ada? Melida. Menurutmu yang benar Samses apa Faiz? Selera, Pak. Maksudnya? Tergantung selera mereka, Pak. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Nah, itulah contoh dari fakta sosial. Kalau ada pertanyaan, apa warna yang terindah? 10 orang yang ditanya, 10
orang jawabannya. Taruh kata, kalaupun misalnya dari 10 orang yang ditanya, itu terbagi 2 menjadi 5 orang menjawab biru tua dan 5 orang menjawab coklat, ini yang penting. Apakah Anda bisa membuktikan mana pernyataan yang benar antara biru tua dengan coklat? Bisa nggak dibuktikan mana yang benar? Bisa nggak dibuktikan mana yang benar? Sebagaimana Anda bisa membuktikan volume batu tadi. Volume batu, bata, menggunakan ukuran rumus matematika 5 kali 10 kali 5, berapa tuh? 250 ya, mililiter. Dengan cara yang satunya lagi juga dengan menggunakan air ternyata sama, 250 mililiter. Itulah bedanya antara ilmu sosial dengan ilmu eksakta, ilmu pasti atau ilmu alam. Dan ilmu alam di sini, inilah yang di-refer, diacu ketika Anda menggunakan kalimat metode ilmiah. Apa yang ingin saya tunjukkan di sini? Yang ingin saya tunjukkan bahwa akuntansi itu merupakan ilmu sosial, di mana perilaku akuntansi yang Anda pelajari selama 3 tahun terakhir itu merupakan tindakan sosial yang dipengaruhi oleh manusia atau akuntan yang melakukan tindakan catatan, pencatatan, atau pelaporan keuangan tersebut. Apa contohnya? Contohnya, kalau Anda melakukan depresiasi, metode apa yang Anda pakai? Misalnya keluar dari STAN, dapat pekerjaan jadi akuntan, disuruh menghitung depresiasi. Metode apa yang Anda pakai? Bagaimana Anda menghitung depresiasi? Tergantung akuntannya. Standarnya sendiri memperbolehkan 4 metode misalnya. Straight line method, double declining, years, sums of years digit, sama unit of production. Mana yang benar? Metode depresiasi yang mana yang benar? Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab, Pak. Siap. Izin, Pak. Ya, Hasna, silakan. Semuanya bisa, iya, Pak. Jadi semua metode itu adalah benar karena memang sudah ada standar yang mengaturnya. Cuman untuk diterapkan di perusahaan itu harus disesuaikan lagi dengan kebijakan dari perusahaan itu sendiri, Pak. Oke. Yang jelas boleh digunakan menyesuaikan seperti itu. Betul. Itu jawaban dari seorang akuntan yang sudah mempelajari akuntansi menengah, lulus sampai akuntansi lanjutan. Tetapi apakah Hasna mempertimbangkan dari sudut pandang keilmuan? Kalau Anda menggunakan metode akuntansi yang berbeda, menghasilkan angka yang berbeda, angka profitnya sama nggak? Nah, itu belum, Pak. Angka profit yang dihasilkan berbeda. Menggunakan double declining, depresiasinya 10, menggunakan straight line method, depresiasinya 6. Penjualannya 100. 100 dikurangi 10, profit 90. Profit 100 dikurangi straight line method 6, profit Hasil 9. akhirnya bisa beda, Pak, karena metodenya beda. Sekarang pertanyaannya, perusahaannya sama nggak? Perusahaannya sama, depresiasi asetnya yang dihitung sama, profitnya kenapa menggunakan 2 angka yang berbeda, tapi dikatakan sama-sama benar, hasilnya berbeda. Mana yang benar profitnya kalau begitu?
benar. Nah, itu Izin menjawab, Pak. ya. Kalau menurut saya sih memang apa benar salah itu di akuntansi itu kan ya itu karena ilmu sosial itu kan nggak ada jawaban benar atau salah ya Pak. Tapi yang penting apa rasionalitas dibalik adanya aturan itu gitu Pak. Jadi ketika aturan itu ada alasan kuat yang mendasari kenapa aturan itu bisa dibenarkan dan bisa digunakan, maka itu sudah bisa kita klasifikasikan sebagai benar gitu Pak. Atau setidaknya itu diterima lah gitu Pak, diterima untuk digunakan secara umum gitu. Siap. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau orang menggunakan angka yang dihasilkan akuntansi untuk mengambil keputusan? Padahal akuntan sudah tahu. Dan dia yang bisa memilih metode mana yang dipakai. Yang satu metode mengatakan untung, yang satu metode mengatakan rugi. Betul, dari sudut pandang keilmuan, akuntansi adalah ilmu sosial. Dan tetapi akuntansi dalam dunia nyata itu diperlakukan seolah-olah seperti ilmu pasti. Contohnya apa? Contohnya diperlakukan misalnya perusahaan wajib membuat laporan keuangan. Menggunakan standar akuntansi. Nah, kemudian para akuntan atau profesional akuntan mengatakan bahwa laporan keuangan harus dipakai dalam pengambilan keputusan. Padahal kita tahu dari sudut pandang keilmuan, akuntansi itu tugasnya adalah untuk memberikan informasi keuangan terkait sebuah perusahaan atau terkait sebuah reporting entity, sebuah entitas pelaporan. Perusahaan ini rugi atau untung? Berapa ruginya, berapa untung? Tetapi dari sudut pandang proses, dari sudut pandang teoritisnya, akuntansi itu tidak bisa menghasilkan angka yang satu, angka yang sama, angka yang pasti. Berapa keuntungan perusahaan, berapa kerugian perusahaan. Itu ini pertanyaannya salah ya, bukan ilmu pasti atau ilmu eksakta ya. Sorry, saya rubah dulu ya sebentar ya. Kelihatan belum? Udah kelihatan nggak? Belum Pak. Belum Pak. Ilmu pasti atau ilmu sosial? Oke, ini saya jelaskan ini karena hubungannya adalah dengan slide yang berikutnya. Akuntansi bisa dipandang sebagai ilmu, sebagai teknologi, atau sebagai seni. Nah, ilmu di sini yang di dalam buku Suwardono, ilmu yang mengacu kepada ilmu pasti, scientific, science. Dan kita sudah diskusi tadi bahwa akuntansi sebetulnya tidak memenuhi kriteria sebagai ilmu pasti. Akuntansi tidak memiliki kemampuan atau memiliki sifat yang
memungkinkan kita untuk membuat laporan keuangan yang kita katakan ini laporan keuangan yang benar. Gak ada orang, bahkan akuntan yang paling pintar sekalipun tidak akan berani mengatakan bahwa laporan keuangan ini adalah laporan keuangan yang benar. Dari pengertian akuntansi yang Anda sebutkan di awal tadi, Anda mengatakan bahwa akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi keuangan dari sebuah perusahaan atau dari sebuah entitas ekonomi. Apa sih kira-kira tujuan utama dari proses tersebut? Apa sih kira-kira fungsi utama atau tugas utama dari akuntansi kalau melihat proses yang dilakukan oleh akuntan? Ngapain kita nyatet transaksi? Ngapain kita bikin laporan keuangan? Ngapain kita ngitung profit, ngitung laba? Apa sih tujuan dari kita ngitung laba itu? Tujuan kita ngitung laba, dan ini merupakan tugas akuntansi, itu adalah sebetulnya tugas utama akuntansi itu ada dua. Tugas utama ya, tugas utama akuntansi adalah yang pertama, dia bertugas memberikan gambaran atau menggambarkan atau mengcapture atau menginformasikan keadaan ekonomi perusahaan pada satu titik tertentu. Kondisi ekonomi titik tertentu. Berapa kekayaannya? Berapa utangnya? Berapa kekayaan bersihnya dari sebuah perusahaan atau sebuah entitas? Itu tugas yang pertama. Dan tugas itu coba dilaksanakan oleh yang namanya Statement of Financial Position. Sedangkan tugas akuntansi yang kedua adalah memberikan informasi berapa penambahan kekayaan seseorang atau sebuah entitas dalam satu periode tertentu. Itulah yang coba dilaksanakan melalui laporan rugi laba. Jadi kalau Anda punya teman, Anda kan bisa nanya dua, kekayaan kamu sekarang berapa sih? Nah, itu Statement of Financial Position. Hanun, kekayaan kamu berapa sih? Ya Hanun misalnya, Hanun udah nikah belum Hanun? Belum, Pak. Belum. Nah, misalnya dia lagi nyari, ditanya sama mertuanya, kamu sekarang punya apa aja? Berani-beraninya deketin anak saya. Itu adalah Statement of Financial Position. Apa yang kamu punya sekarang saat ini? Kalau kemudian bapaknya yang dideketin sama Hanun nanya, setiap bulan atau setiap tahun kamu ngasihin duit buat ngasih makan anak saya berapa? Itu adalah perubahan kekayaan dalam satu periode, setahun atau sebulan. Nah, tugasnya akuntansi, karena Hanun akuntan, tugasnya akuntan itu adalah menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kenyataannya. Sesuai dengan kenyataannya. Berapa kekayaan saya? Berapa penambahan kekayaan saya? Itu tugas utama dari akuntansi. Menggambarkan kekayaan dan menggambarkan penambahan kekayaan dari sebuah entitas sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Saya kasih contoh analogi. Akuntansi itu analoginya seperti, idealnya seperti kamera. Kalau ditanya, misalnya, Samses itu cantik apa enggak sih? Misalnya, cantik apa ganteng Samses ya? Dua-duanya oke lah, Pak. Dua-duanya oke lah. Nah itu, suka saya. Saya tidak takut dibully, Pak. Pokoknya, apapun lah, Pak. Orang yang pinter nggak bakalan jawab, bukan orang yang pinter ya. Tugas akuntansi adalah, tugas kamera adalah memfoto Samses. Fresh di foto. Ini loh fotonya Samses. Mau ganteng, dibilang ganteng atau dibilang cantik, terserah Anda. Tapi secara faktual, inilah gambaran Samses. Sesuai dengan kenyataan. Itu seperti contohnya kamera. Jadi kalau misalnya yang idealnya, akuntansi itu seharusnya seperti kamera. Dia memotret kekayaan bersih serta penambahan kekayaan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Standar akuntansi, teori akuntansi harus berusaha ke arah situ. Harus berusaha mewujudkan accounting rules, accounting standar, standar akuntansi dan aturan-aturan akuntansi yang mampu menghasilkan foto Samses sebagaimana wajah Samses aslinya. Itu analoginya seperti itu. Salah satu analoginya ya, yang ideal, analogi idealnya seperti itu. Standar, teori, metode, praktek pencatatan akuntansi, cara menghitung depresiasi, cara menghitung laba, cara mencatat piutang, cara mencatat penjualan, semua harus ditujukan ke arah situ. Harus mampu menggambarkan kekayaan bersih entitas serta penambahan entitas pada periode tertentu. Nah, sekarang kembali ke pernyataan tadi. Kalau melihat akuntansi yang kalian katakan sebagai ilmu sosial, kira-kira tantangannya apakah akuntansi bisa tidak mewujudkan hal tersebut? Bisa enggak akuntansi mewujudkan, mengatakan bahwa inilah laporan keuangan yang benar, dalam pengertian laporan keuangan yang sesuai dengan keadaan fakta sebenarnya? Bisa nggak kita bilang? Sebagaimana ilmu pasti bisa mengatakan bahwa sebuah benda yang masuk ke dalam air maka akan ditolak oleh air tersebut sejauh sebesar kekuatan daya benda tersebut. Itu yang namanya hukum Archimedes. Bisa nggak kita mengatakan gunakan metode depresiasi straight line method supaya menghasilkan angka laba yang sesuai dengan keadaan sebenarnya? Bisa nggak seperti itu? Jawab. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Izin coba menjawab, Kak. Ya. Menurut saya tidak bisa, akuntansi tidak bisa memberikan laporan keuangan yang dalam tanda kutip benar, karena
itu tadi kan ada ilmu sosial, mungkin kalau dianalogikan dengan fotonya Samsung tadi kan ketika orang memfoto itu ada hal-hal yang secara khusus dalam batas tertentu ingin dia tunjukkan gitu. Jadi sedemikian halnya dengan laporan keuangan, jadi sampai batas-batas tertentu ada hal yang ingin dia tonjolkan. Misalnya kalau dalam depresiasi tadi dia ingin menunjukkan kalau dia lebih profitable, jadi dia memilih depresiasi yang pada tahun itu memberikan profit lebih tinggi gitu. Tapi masih dalam koridor yang diinginkan. Oke, terima kasih dia. Betul ya. Tapi saya pengen mempertajam. Kalau dia bilang, misalnya kalau misalnya kita mau moto Samses tentunya ada yang pengen ditonjolkan gitu. Jadi ada dua masalah. Pertama, kita harus melihat yang dimaksud dengan kekayaan serta penambahan kekayaan itu apakah sama dengan Samses. Kalau Samses, orangnya ada, bisa difoto. Kalau dia pengen menonjolkan hidungnya yang mancung, dia pakai make up. Ya. Make up pinggir-pinggir hidungnya digelapin supaya kelihatan cukang hidungnya lebih mancung. Itu satu hal. Samses itu adalah fakta alam, kekayaan. Kekayaan seseorang itu dikatakan kaya, miskin. Apakah itu sebuah fakta alam atau fakta sosial? Apa sih yang dimaksud dengan kaya? Apa sih yang dimaksud dengan miskin? Misalnya memotret misalnya Samses itu baik atau jahat sih? Ini contoh ekstrimnya ya. Bisa nggak kita capture Samses ketika dia berbuat jahat? Kamera itu bisa nggak menangkap jahatnya Samses? Bisa. Kalau dia lagi marah, potret mukanya. Jadi itu problem pertama. Problem pertama, kekayaan atau kenaikan kekayaan itu adalah fakta sosial yang abstrak, yang kita tidak tahu apa sih yang dimaksud dengan kaya, apa sih yang dimaksud dengan miskin. Seperti Anda memotret hantu, bisa nggak Anda memotret hantu? Sesuatu yang abstrak. Masalah yang kedua adalah dari analogi kameranya. Apakah akuntansi sama dengan kamera? Kalau tadi misalnya dia yang jawab ya, misalnya dia bilang, karena perusahaannya pengen bersolek Pak, pengen menonjolkan hal ini, pengen menonjolkan hal itu. Tapi kan tukang potret, akuntan, dia kalau punya keilmuan, dia harus independen. Kalau perusahaannya bilang, saya pengen menonjolkan penjualan saya 3 miliar. Tapi menurut si akuntan, yang pegang kamera, apakah yang pegang kamera akan ikut keinginan dari si perusahaan tersebut? Kalau pegang kamera akan ikut keinginan dari si perusahaan tersebut, berarti akuntan tidak memenuhi kriteria keilmuan, karena dia tidak independen, tidak menggambarkan hal yang sebenarnya. Jadi problemnya dua. Akuntansi tidak memenuhi kriteria sebagai ilmu pasti. Karena akuntansi tidak bisa menunjukkan, tidak bisa memberikan teori, tidak memberikan ilmu, tidak bisa memberikan hukum yang mengatakan kalau Anda melakukan ini, maka laporan keuangan yang dihasilkan itu adalah laporan keuangan yang benar, yang akan menggambarkan keadaan sebenarnya.
Tidak ada teori dalam teori akuntansi sebagaimana teori Archimedes yang mengatakan bahwa kalau ada daya yang masuk berapa kilo, maka yang akan keluar dari air atau akan meresis daya tersebut adalah sekian kilo juga. Akuntansi tidak punya hukum yang mengatakan bahwa kalau Anda ingin menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan yang sebenarnya, Anda akan harus menggunakan metode A, metode B, metode C. Anda harus mencatat perusahaan seperti ini, Anda harus menghitung depresiasi seperti ini, Anda harus mengakui laba seperti ini, mengakui rugi seperti ini. Itu tidak ada. Terus perannya teori akuntansi. Terus akuntansi kalau bukan ilmu, apa dong? Apakah akuntansi itu seni? Apa bedanya seni sama ilmu? Pak, kalau izin menjawab Pak. Ya. Kalau dari yang Pak Suwarjono kemarin Pak, jadi seni itu kan sangat dipengaruhi oleh orangnya sendiri gitu loh, oleh istilahnya itu senimannya gitu Pak. Jadi seni itu sangat dipengaruhi oleh kalau dalam konteks akuntansi itu berarti akuntannya, bagaimana pengalaman dia berurusan dengan akuntansi, bagaimana dia mengolah informasi dan data yang ada untuk menghasilkan sesuatu gitu Pak. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh seberapa ahli si akuntannya itu, dan juga ditentukan oleh value judgment-nya si akuntan Pak. Sementara kalau ilmu itu dia itu sifatnya itu nggak boleh bias gitu Pak, nggak boleh dipengaruhi oleh si orang yang melakukannya itu gitu Pak. Sehingga kalau akuntansi itu digolongkan sebagai ilmu itu kayak kurang tepat gitu Pak kalau menurut Profesor Suwarjono itu. Siap. Jadi, ada lagi yang lain? Makasih Samses. Izin menambahkan Pak. Ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, seni itu lebih mengedepankan estetika Pak, sedangkan kalau ilmu itu lebih mengedepankan fakta. Nah kalau akuntansi dipandang sebagai seni itu lebih dipandang bagaimana proses pencatatannya, pengakuannya, pengukurannya, dan pelaporannya. Sedangkan kalau akuntansi sebagai ilmu itu lebih memandang ke informasi yang dihasilkan dari akuntansi tersebut agar bisa berguna gitu menurut saya. Oke. Ada lagi yang lain? Makasih. Estetika sama fakta. Betul. Izin menjawab Pak. Ya. Baik. Tapi saya agak sedikit lihat dari jawaban saya yang itu ya Pak, karena saya kalau ngomong agak suka itu. Jadi kalau misalnya seni, seperti yang di bukunya Profesor Suwarjono, mungkin yang saya tangkap ini seninya itu lebih ke padanan istilah craft gitu mungkin ya Pak, suatu keahlian atau kompetensi atau keterampilan yang mungkin kalau menurut saya seni itu maksudnya kalau akuntansi dipandang sebagai seni mungkin akan bisa disandingkan dengan seperti keahlian menjahit, kemudian memasak, kemudian membuat sepatu dan sebagainya. Nah menurut saya tentunya akuntansi ini bukan sekedar seni aja, ada bagian-bagian lain yang lebih gitu Pak, karena akuntansi ini mempunyai seperangkat sistematik pengetahuan begitu Pak, dan juga kalau misalnya kita mau menyebut akuntansi sebagai seni, mungkin itu lebih ke arah professional judgment yang memerlukan pengalaman seperti itu. Kemudian kalau untuk masalah sains, seperti yang Samses bilang tadi kan sains itu sifatnya harus value free ya Pak. Dengan demikian akuntansi yang bagaimana kita anggap atau sebagaimana persepsi orang mengenai akuntansi itu tidak bisa dibilang sebagai sains, karena tadi kan akuntansi itu mempunyai tujuan tertentu begitu Pak. Oke, terima kasih Faiz ya. Teman-teman, betul ya yang disampaikan oleh Samses, Faiz maupun Hani sudah mendekati ininya
Saya cuma ingin menambahkan lagi bahwa kalau seni, orang kan dia melakukan sesuatu, misalnya dia membuat tolong Anda gambar lukis wajahnya Samses. Kalau tadi kan moto kamera. Ini kalau seni itu kan sudah melukis. Pakai gaya apa? Pakai gaya kubisme misalnya. Atau gayanya terserah kamu. Pokoknya buat lukisan wajah Samses yang paling indah. Ya itu terserah dari estetika dari orang, dari akun dari si pelukis yang menggambar, yang melakukan lukisan tersebut. Beda dengan kamera. Kalau kamera kan cekrek, yang keluar ya sesuai dengan apa yang dipoto, ya misalnya Samses ya sesuai dengan wajah Samses pada saat difoto. Tapi kalau melukis dan dia diberikan kebebasan ekspresi, Anda nggak bisa datang ke pelukis. Bisa nggak datang ke pelukis? Tolong lukis wajah saya sesuai dengan kondisi aslinya. Itu realisme salah satu dari pelukis. Kalau pelukis seperti itu nggak terlalu biasanya nggak terlalu tinggi nilainya. Karena dia akan kalah dengan kamera. Kalau mau sesuai dengan aslinya, ya pakai kamera, jangan pakai pelukis. Tetapi kalau misalnya datang ke pelukis, tolong lukis wajah saya sesuai dengan ekspresi estetik keindahan Anda, ekspresi keindahan Anda, nilai keindahan Anda. Sekarang, apakah Anda ketika membuat laporan keuangan, Anda mengandalkan ekspresi keindahan? Oh, kayaknya kalau diakui sebagai yang indah itu kan laporan keuangan yang balance-nya bagus, yang nilainya profitnya tinggi, asetnya besar. Apakah akuntansi bertumpu pada nilai estetik seperti itu? Aduh, jangan dihitung depresiasi pakai double declining. Chartnya kurang bagus. Yang dimaksud dengan seni dalam akuntansi itu adalah tentunya ada nilai-nilai unsur-unsur seni dalam akuntansi ketika dia memilih tindakan apa yang paling bagus, yang paling menggambarkan. Ya betul tadi ya, siapa yang bilang professional judgment? Faiz ya. Itu referensi seni dalam akuntansi itu adalah merujuk kepada professional judgment. Professional judgment. Tetapi akuntansi tidak seluas atau tidak sebebas art seni. Karena ada koridor-koridor. Anda nggak bisa dong membuat laporan keuangan seenaknya. Karena Anda dibatasi bahwa tadi tugas utama laporan keuangan adalah mengcapture, menggambarkan kekayaan bersih serta penambahan kekayaan dari sebuah entitas sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga akuntansi ini lebih tepat disebut sebagai teknologi di tengah-tengah. Karena apa? Karena ada tujuan yang ingin dicapai. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi adalah cara yang terbaik untuk mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. Nah, akuntansi itu mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan sebenarnya dari sebuah entitas pelaporan. Keadaan sebenarnya yang dimaksud di sini adalah pertama kekayaan bersih, kedua penambahan kekayaan dari entitas tersebut. Nah, akuntansi itu adalah, kalau dipandang sebagai teknologi, akuntansi adalah serangkaian cara untuk mencapai tujuan tersebut. Itu teknologi. Contohnya apa lagi? Mobil kan teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah perpindahan orang atau barang dari satu titik ke titik yang lain dengan cara yang cepat. Dibuatlah mobil. Mobil
adalah teknologi. Jadi akuntansi itu ada di tengah-tengah. Dan sebetulnya kalau peran teori akuntansi bisa dilihat, kalau misalnya teori akuntansi dipandang dari sudut pandang keilmuan, sebuah teori akuntansi adalah sebuah konsep, sebuah pernyataan, sebuah teori yang bisa menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, mana laporan keadaan kondisi keuangan yang benar dan mana kondisi keuangan perusahaan yang salah. Bagaimana kita bisa mencapai hal tersebut? Ternyata kita tadi udah exercise, tidak mungkin Pak kita mengetahui mana yang laporan keuangan yang benar dan mana laporan keuangan yang salah. Akuntansi tidak bisa. Teori akuntansi dalam pengertian keilmuan itu adalah teori, perannya bisa menunjukkan mana metode akuntansi yang salah, mana metode akuntansi yang memberikan informasi yang benar. Dan itu kita sudah tahu, tidak bisa dipenuhi oleh akuntansi. Akuntansi itu tidak bisa mengatakan bahwa ini metode yang benar, ini metode yang salah. Sebagai seni juga tadi tidak 100% memenuhi. Kenapa? Karena seorang akuntan tidak bisa membuat laporan keuangan hanya mengandalkan professional judgment-nya. Hanya mengandalkan subjective value judgment-nya. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau begitu, akuntan bisa bikin laporan keuangan sesuai pesanan. Padahal tujuan akuntansi adalah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi atau keadaan sebenarnya. Sehingga akuntansi lebih cocok sebagai teknologi. Nah, teori akuntansi, kalau dilihat peran akuntansi sebagai sebuah teknologi, adalah teori yang bisa menjustifikasi kenapa metode tersebut yang dipilih. Dia merupakan justifikasi, merupakan rasionalisasi dari metode atau praktek akuntansi. Kenapa Anda menghitung depresiasi menggunakan metode A? Karena metode tersebut mencerminkan setidak-tidaknya keadaan yang sebenarnya. Jadi teori akuntansi dalam konteks akuntansi sebagai teknologi, dia perannya untuk menjustifikasi metode, menjustifikasi standar. Kenapa standar sekarang menggunakan atau menyarankan fair value? Karena tujuan akuntansinya sudah berubah. Tujuan akuntansinya adalah untuk pengambilan keputusan agar laporan keuangan bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Sehingga menurut teori akuntansinya, menurut konseptual frameworknya, laporan keuangan yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan adalah laporan keuangan yang paling dekat dengan nilai sekarang, yang paling relevan. Angka yang paling relevan adalah angka yang berada di pasar atau market value. Sehingga teori akuntansi yang berada dalam conceptual framework, dalam standar yang ada sekarang, didasarkan kepada pengukuran nilai pasar. Nah, itu contoh dari bagaimana peran teori untuk akuntansi jika akuntansi dipandang sebagai sebuah teknologi. Teori menjadi justifikasi. Kalau teori akuntansi dipandang sebagai sebuah keilmuan, teori adalah untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan sebuah praktek akuntansi. Sedangkan teori akuntansi kalau akuntansi dipandang sebagai seni, itu adalah teori untuk menggambarkan bagaimana perbedaan perlakuan akuntansi jika dipandang dari subjective value, dari nilai subjektif akuntan
yang mempraktekkan akuntansi. Itu hubungan dan peran untuk masing-masing perspektif. Jadi akuntansi itu ternyata lebih dekat kepada teknologi, bukan sebagai ilmu full dalam pengertian saintifik ya, pengertian ilmu pasti, ataupun bukan sebagai art atau seni. Itu slide terakhir yang kita bahas sampai minggu ini. Seperti yang saya sampaikan, untuk 3 minggu ini kita akan lebih cair. Jadi slide-slide berikutnya akan kita bahas minggu depan, di minggu kedua ketika kita membahas teori construction, ya, membangun teori. Sampai sini ada pertanyaan? Disimpan aja dulu ya, karena waktunya sudah habis ya. Halo? Tidak, Pak. Halo, masih bisa dengar nggak? Siapa? Siapa? Oke, kalau Siapa? karena udah waktunya habis, untuk minggu ini saya sudahi sampai Ya, sini Pak. dulu. Ya, jangan lupa nanti kuis akan dibuka pukul 17. Ya, kemudian jangan lupa juga untuk orang-orang yang salah membuat username, saya kasih dispensasi sampai besok pukul 9. Submit ulang CR-nya. Ya, tugasnya disubmit ulang menggunakan username yang baru. Oke, sampai gitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu minggu depan.